Sudah terlihat ya Pak ya? Mohon maaf teman-teman. Sudah terlihat, bisa di slideshow. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan produk kewirausahaan kami, yaitu aneka kukusan produk umbi-umbian atau polo pendem yang kami beri brand dengan brand pendem rasa dengan tagline hangatnya kukusan dalam setiap tradisi. Jadi konsep utama dari pendem rasa ini adalah menghadirkan kembali makanan kukusan karena berangkat dari keresahan kami bagaimana cara merubah kebiasaan masyarakat saat ini yang untuk tidak mengkonsumsi gorengan yang kita tahu tidak sehat dan menimbulkan banyak penyakit, diganti menjadi makanan yang lebih sehat, yaitu dengan makanan kukusan. Kemudian data dari Kementerian Kesehatan dari SKI tahun 2023 bahwa proporsi kebiasaan konsumsi makanan berlemak, berkolesterol atau gorengan masyarakat Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 51,7% mengkonsumsi gorengan 1-6 kali per minggu dan lebih dari 1 kali per hari pada angka 37,4%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebanyak 89% masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi gorengan dengan banyak gitu ya. Kemudian kabar baiknya WHO World Health Organization pada situs Good Start mencatat bahwa tren kehidupan masyarakat dunia itu lebih sehat gitu. Jadi mulai tahun 2019 tercatat 400 juta, kemudian pada tahun ini 2025 meningkat hampir mencapai 1,6 miliar populasi dunia yang melaksanakan tren hidup sehat, sehingga ini mendorong kami untuk membuat suatu makanan alternatif untuk membantu tren hidup sehat ini berkembang, yaitu dengan salah satunya dengan membuat makanan yang sehat, yaitu dengan cara dikukus gitu. Nah, ini untuk deskripsi produk. Produk kami adalah aneka kukusan dari polo pendem atau umbi-umbian dengan nama produk pendem rasa. Kemudian bahan bakunya atau bahan dasarnya adalah semua umbi-umbian yang umum di masyarakat. Ada ubi, singkong, talas, pisang, labu, jagung, kentang, kedelai, kacang tanah. Kemudian saya tambah telur untuk melengkapi protein hewaninya. Kemudian keunggulan produk ini adalah 100% bahannya alami, tanpa bahan tambahan pangan atau bahan kimia. Kemudian tentunya rendah kalori, aman untuk semua umur, dikemas secara higienis. Kami menggunakan tin wall plastik PE untuk ke depannya produk frozen dan disertai label informasi produk tersebut. Kemudian ini produk jadinya produk fresh yang hangat ya, itu dari kukusan. Kemudian kami ke depannya ingin mengembangkan menjadi produk frozen yang dikemas dengan plastik polietilen, kemudian divakum. Jadi hampa udara untuk supaya produk itu tahan lama. Kemudian aspek pemasaran kami melakukan secara langsung dan secara tidak langsung atau online. Segmentasinya adalah semua umur, kemudian mulai dari pelajar, pekerja kantor, kemudian lansia dan keluarga di rumah. Targetingnya pemasaran tanpa terdiferensiasi, jadi semua segmen kami layani. Kemudian kami memposisikan produk kami adalah sebagai aneka cemilan dengan metode dikukus yang tentunya sehat, berbahan baku lokal, dengan cita rasa tradisional, teksturnya lembut, rasa otentik, dan dikemas secara modern dan higienis. Strategi pemasaran seperti yang saya jelaskan, yaitu secara langsung direct selling, yaitu dijual secara di lingkungan perumahan, bisa menggunakan sistem pre-order di lingkungan kantor, kemudian menitipkan ke kantin sekolah. Penjualan tidak langsung yang sudah kami lakukan adalah promosi lewat WA bisnis, dan nanti kedepannya ada marketplace dan lain sebagainya. Kemudian ini salah satu leaflet kami yang kami tampilkan pada waktu kemarin untuk uji coba lewat WA bisnis. Jadi kami sertakan informasi harga dan nomor telepon yang bisa dilakukan untuk dihubungi untuk pre-order itu. Kemudian keuntungan perusahaan ke depannya, kami tentunya mengharapkan margin keuntungan yang besar karena bahan baku
gampang dan murah ya. Kemudian permintaan stabil karena kecenderungan masyarakat yang tren hidupnya sehat, kemudian berkembang ke produk turunan atau produk value added, yaitu kukusan dengan frozen tadi. Kemudian bisa kami tambahkan varian rasa, misalkan manis atau dengan gula aren atau pandan. Kemudian kami diferensiasi lagi ke paket oleh-oleh dan lain sebagainya. Kemudian volume produksi bisa ditingkatkan tanpa kenaikan biaya yang besar tentunya. Kemudian umur usaha di masa depan kami proyeksikan dapat bertahan 10-15 tahun ke depan karena melihat data tren hidup sehat masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian umbi lokal, bahan bakunya itu terus tersedia sepanjang tahun ada karena merupakan bahan baku petani kita. Kemudian tren makan sehat tadi yang meningkat, produk dapat berkembang menjadi format lain tanpa mengubah konsep dasar, yaitu konsepnya kukusan tadi. Kemudian faktor teknis dan teknologi ke depannya untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah menggunakan steamer atau kukusan kapasitas besar, bisa 20-50 loyang masuk, kemudian tempat penyimpanan dengan suhu hangat yang terjaga, mesin pembukuan, air blast freezer ya, untuk pembukuan dengan metode semprot, kemudian mesin vacuum sealer untuk kedepannya produk frozen, kemudian sistem produksi semi otomatis untuk efisiensi tenaga kerja menggunakan gabungan mesin-mesin ini ya. Kemudian lingkungan pasar yang potensial ada perkantoran, kantin sekolah, pasar tradisional dan modern, marketplace. Kemudian persaingan dengan kompetitor kalau di saat ini di wilayah perkantoran yang saya hadapi adalah rendah sebab sedikit hampir tidak ada ya cemilan dengan kukusan, malah gorengan yang di mana-mana ada gitu. Namun persaingannya lebih pada penjual snack atau cemilan yang viral gitu, seperti kue artis yang viral atau jajanan viral lain-lainnya. Keunggulannya ini supaya bisa bersaing dengan kompetitor adalah kami mengedepankan aspek bahwa bahan bakunya adalah 100% alami tanpa bahan tambahan makanan, kemudian aman untuk semua kalangan umur dan tidak terbatas untuk penyakit tertentu gitu. Kemudian dampak faktor lingkungan terhadap usaha, mungkin kami dapat mendatanya adalah musim ya, cuaca, bisa petani-petani kita misalkan ada yang kebanjiran, jadi tempat ini nggak panen, tempat yang sana panen, sehingga harganya bisa naik untuk bahan bakunya. Cuaca lembab mempengaruhi shelf life produk kukus ini pada waktu penyimpanan. Kemudian kesadaran kesehatan masyarakat meningkat, jadi sehingga peluang penjualannya bertambah. Faktor legal yang akan kami terapkan ke depannya adalah izin pangan industri rumah tangga ya dari BPOM. Nah, ini semua tercover sekarang adalah PP 8 tahun 2025 terkait dengan perizinan berusaha. Jadi semua lewat OSS. Jadi harus punya NIB ya dasarnya, kemudian nanti bisa bayar BPOM, kemudian halal dari BPJTH, kemudian HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, ya dari pihak ketiga misalkan dari Skopindo atau Saraswanti atau Toknot dan lain sebagainya, sehingga dapat membuat produk kami punya faktor lebih daripada kompetitor lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mas Sandi ya. Jadi tadi secara penjelasan to the point, kemudian tadi presentasinya bahan presentasi juga cukup sudah sangat menarik ya. Tadi coloring banget gitu ya, berwarna, itu juga bisa menjadi pembawaan nanti ya ketika misalnya nanti teman-teman itu melakukan presentasi kepada investor, itu juga diperhatikan secara bahan presentasinya yang menarik. Tapi secara umum sudah sangat baik ya, secara penyampaian juga sudah sangat baik. Oke, kita applause ya untuk Mas Sandi ya. Oke.